Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa rahimakumullah, pada sore hari ini kita berjumpa kembali dalam rangka Kultum Ramadan. Pada kali ini saya akan mengambil sebuah tema tentang Ramadan hijau yang ada kaitannya dengan lingkungan, keindahan lingkungan, kebersihan lingkungan. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, banyak sekali di antara kita semua ini belum memahami tentang apa itu arti lingkungan. Lingkungan yang dimaksud itu adalah kita hidup berada di suatu lingkungan. Di lingkungan itu apa saja? Lingkungan kita biasanya ada tanaman-tanaman, pohon-pohon, ada batu-batuan, dan air, dan macam-macam. Nah, ini kesemuanya itu harus kita yang merawat. Bagaimana kita hidup di lingkungan itu? Jangan sampai kita menebang pohon seenaknya saja. Jangan sampai kita itu malah justru mencemari lingkungan. Misalkan di sekitar kita ada sungai-sungai atau ada aliran-aliran air. Nah, ini bagaimana kita harus menjaga kebersihan, jangan sampai membuang sampah sembarangan. Membuang sampah harus pada tempatnya. Baik itu di lingkungan rumah, sekitar kita, atau di lingkungan masyarakat, atau di lingkungan sekolah. Nah, ini penting. Siapa lagi kalau tidak kita sendiri yang menjaganya itu? Dalam sebuah hadis disebutkan di situ, an-nadhafatu minal iman, bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Berarti Nabi Muhammad SAW telah menganjurkan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Berarti cabangnya iman kan banyak sekali. Salah satunya adalah yaitu menjaga kebersihan. Nah, menjaga kebersihan itu apa saja? Tidak hanya menjaga kebersihan, tapi juga keindahannya. Tidak membuang sampah, bekas-bekas makanan dan sebagainya itu di sembarangan tempat. Sebagai pelajar penting di sekolah, membuang sampah harus pada tempatnya. Nah, anak-anak, terutama anak-anak SMP Negeri Doanggura, itu tidaknya mengamalkan ini. Tidak hanya sebagai slogan an-nadhafatu minal iman, tetapi harus betul-betul dilaksanakan. Nah, ini bagaimana caranya? Harus dibiasakan untuk membuang sampah itu pada tempatnya. Ini dalam skala kecil. Dalam skala besar, sekarang banyak penebangan pohon yang sehingga terjadilah bencana. Banyak bencana apa itu longsor, terutama orang yang hidupnya itu di pegunungan. Ini banyak yang misalnya ini menebang pohon sembarangannya, akhirnya tanahnya longsor, apalagi musim hujan. Di musim kemaraunya banyak penebangan pohon liar, akhirnya musim hujan tanahnya banyak yang longsor. Ini ada dalilnya ya, dalilnya dalam surat Ar-Rum. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka itu kembali ke jalan yang benar. Nah, jadi adanya pengerusakan lingkungan itu akibatnya yang ya tangan-tangan manusia itu sendiri. Misalnya sekarang yang ada di Jawa Timur, itu Lapindo itu sampai sekarang apa sudah selesai. Lapindo itu terus mengeluarkan lumpur. Itu akibat dari pengeboran untuk menggali minyak, tetapi sistem lingkungannya itu tidak dijaga dengan baik, sehingga waktu ngebornya itu syukur ngebor saja, sehingga sampai sekarang airnya lumpurnya itu terus. Nah, ini akhirnya rusak. Daerah sekitar itu menjadi tergenang air seperti rawa. Nah,
ini bisa menjadi pelajaran bahwa ternyata telah disebutkan dalam Al-Quran bahwa terjadinya kerusakan di darat dan di laut itu sebabnya dari tangan-tangan manusia seperti itu. Karena dalam menjaga ekosistem lingkungannya ini kurang baik. Mereka waktu dalam ngebor itu tidak mengindahkan aturan-aturan yang ada, sehingga syukur ngebor saja sampai sekarang itu daerah di sekitar Lapindo ini masih seperti danau, bahkan berapa desa, bahkan berapa kecamatan. Anak-anak sekalian dan para pemirsa yang dihormati Allah SWT, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, terutama untuk siswa-siswi SMP Negeri Doanggurah yang sekarang sedang menyaksikan acara ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.